Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Chen Yinger mengacungkan jempol, dan berkata sambil tertawa, keren sekali. Keempat penguji masih dalam keadaan shock, sementara di sisi pasukan pemburu iblis kelas 21, Cair perlahan mendekati tengah lapangan. Pemeriksa pembunuh langsung menyipitkan matanya. Menjadi seorang pembunuh veteran, dia bisa tahu dari jejak Cair bahwa orang ini tidak lemah sama sekali. Dan lebih jauh lagi, formulir itu mengatakan bahwa orang ini adalah wakil kapten mereka. Tiga penguji lainnya mengangguk ke penguji pembunuh dengan energi, mengisyaratkan bahwa dia harus memulihkan wajah mereka yang hilang. Mata pemeriksa pembunuh dipenuhi dengan kilatan tajam, saat dia menuju ke lapangan dengan langkah-langkah yang cermat. Tangan Cair melintas, dan tongkat hijau yang dia gunakan sebelumnya muncul di tangannya, sebelum dia menunjukkan kepada pemeriksa pembunuh itu, saya siap. Pembunuh itu merasa sangat marah. Apakah saya tidak terlalu dipandang rendah, sampai-sampai dia ingin menangani saya menggunakan tongkat hijau ini? Menahan amarah dengan susah payah, pemeriksa menghilang dalam sekejap. Ini adalah kemampuan asasin terbesar dari langkah ke-6, gaib. Meskipun seorang pembunuh hanya akan mampu menghapus kehadirannya sepenuhnya setelah mencapai langkah ke-8, kemampuan sederhana menghilang dengan cara ini akan memberinya keuntungan besar dalam kekuatan. Menghadapi pembunuh yang menghilang, Cair berdiri di sana tak bergerak, sama seperti batu. Tiba-tiba, bayangan melintas di udara, dan dua kilatan hitam terjalin seperti naga, mengarah ke kepala Cair dari atas. Tepat pada saat ini, Cair membuatnya bergerak. Tampaknya, bahunya hanya bergoyang sedikit, sebelum Cair asli berubah menjadi 6. Tepatnya ada 6 darinya sekarang, dan ke-6-nya tampak sama nyatanya dengan aslinya. Lebih menakutkan, 6 Kers sebenarnya semua bergerak berbeda, dan 6 batang hijau ditikam di 6 tempat yang berbeda di tanah. Pop, 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 6 suara terdengar hampir seketika, dan segera setelah itu, sosok pemeriksa pembunuh muncul di udara, diikuti oleh pemandangan yang mencengangkan. Ke-6 Cair terus menunjukkan gerakan yang berbeda, menyerang dari bawah saat 6 tongkat hijau membentuk jaring tanpa celah di udara. Mengikuti selanjutnya, pertempuran berakhir begitu saja. Bagian belakang pemeriksa pembunuh jatuh dengan keras ke tanah saat 6 Cair langsung bergabung menjadi satu. Tongkat hijau itu diarahkan ke tenggorokannya, sebelum dia segera kembali ke arah rekan-rekannya. Pemeriksa pembunuh tidak menerima kekalahannya sekeras itu. Dia dengan cepat berdiri, tetapi tidak pergi dengan tergesa-gesa seperti pemeriksa prajurit, hanya bertanya dengan penuh semangat, mengapa doppelgangermu dibagi menjadi 6 versi dirimu? Bahkan sebagai Master Stealth dari langkah ke-6, saya sendiri hanya bisa membaginya menjadi 3. Dan seharusnya ada 2 yang palsu dan yang asli, tapi kamu. Cair dengan tenang menjawab, saya tidak memiliki kewajiban untuk memberitahu Anda, dan Anda tidak mungkin mencapai hal yang sama. Pada saat dia mengatakan itu, dia sudah kembali ke sisi Long Hao Shen. Lin Xin berkomentar dengan suara rendah, sepertinya sisi dominannya terungkap sekali lagi. Para penguji bahkan memiliki ekspresi yang lebih tidak sedap dipandang. Menghadapi pemburu iblis yang ingin naik ke tingkat komandan, dikalahkan benar-benar normal bagi mereka, tetapi dikalahkan secepat ini bukanlah hal yang normal. Dan lawan yang mengalahkan mereka jauh dari tingkat energi spiritual mereka. Seharusnya giliranku. Setelah tes untuk 3 panggilan jarak dekat, Mage harus mengikuti. Tapi Lin Xin melangkah lebih jauh dengan ekspresi bahagia dan bersemangat. Namun, pemeriksa penyihir tidak memiliki tampilan yang bagus, dan memasuki stadion dengan ekspresi yang sangat waspada. Pada saat dia melihat Fire Cloud Crystal di tangan Lin Xin, ekspresinya menjadi tidak sedap dipandang. Peralatan penyihir tidak dapat dinilai dengan mudah hanya dengan pandangan sekilas, tetapi ketebalan fluktuasi unsur yang keluar dari staf Lin Xin sudah memberitahu banyak tentang seberapa kuatnya itu. Dan itu memiliki api yang sangat ganas. Pemeriksa penyihir ini memiliki satu-satunya pemikiran, aku tidak bisa berakhir dengan jelaga. Begitu Lin Xin mengatakan dia siap, pemeriksa penyihir ini dengan cepat menggunakan mantra pertahanan satu demi satu. Menjadi elemen angin,
dia menutupi dirinya dengan penghalang hijau dan mengandalkan sayap spiritualnya untuk terbang di langit. Di udara, penyihir angin adalah yang paling gesit dari semuanya. Sejujurnya, mengingat seberapa cepat dua tes terakhir selesai, itu benar-benar membuatnya ketakutan. Alasan utamanya adalah kejutan dari kompor spiritual gerbang tata ruang milik Wang Yuan, dan kekuatan luar biasa dari doppelganger cair. Meskipun hasil akhir dari menggabungkan tiga tungku spiritual hanyalah peningkatan dari kompor spiritual samsara, ini adalah perpaduan antara tiga tungku spiritual. Dengan tambahan keunggulan alaminya yang luar biasa dalam bakat, dia berhasil membuat 6 klon, masing-masing memiliki kemampuan ofensif mereka sendiri. Beginilah cara mereka berdua dianiaya sedemikian rupa, tetapi jika mereka fokus pada pertahanan, mereka pasti akan setidaknya melakukan perlawanan. Pemeriksa penyihir ini belajar dari pelajaran masa lalu dan bersiap untuk bertarung dengan mantap dan pasti, setidaknya untuk memulihkan beberapa wajah. Namun, lawan yang dihadapinya adalah Lin Xin, mage yang tidak dapat menggunakan sihir ofensif apapun. Melihat dia bersikap defensif, Lin Xin bersukacita. Mengangkat Fire Cloud Crystal tinggi-tinggi, dia memulai beberapa nyanyian. Segera, esensi elemen api yang intens memadat dengan panik di atas tongkatnya, memberikan penampilan palsu seorang penyihir yang akan menggunakan mantra yang kuat. Dan pemeriksa penyihir terus meluncurkan mantra pertahanan demi mantra pertahanan, mencoba menghentikan serangan putaran pertama Lin Xin. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Lin Xin sebenarnya tidak mengucapkan mantra apapun, tetapi hanya terus menuangkan kekuatan magis ke tongkatnya, bersiap untuk meluncurkan kutukan api. Ketika tengkorak besar yang terbuat dari api biru muncul, langsung menembak ke arah pemeriksa, satu-satunya pikirannya adalah menoleh dan melarikan diri. Setelah mengumpulkan 5.000 unit energi spiritual di samping tingkat amplifikasi asli dari kutukan api, ditambah membawa kekuatan kompor spiritual yang menyatu, digabungkan dari Heart of Flames dan kompor spiritual Fire Phoenix, benda ini sudah menjadi sesuatu yang bahkan menjadi pembangkit tenaga listrik. Langkah ketujuh tidak akan berani bertemu langsung. Selain itu, Lin Xin memperoleh lebih banyak dibandingkan misalnya dengan Wang Yuan di Illusory Paradise, atau lebih tepatnya, tidak ada duanya dalam tim mengenai jumlah keuntungan yang dia dapatkan dari sana. Akhirnya, di bawah kendali Lin Xin, tengkorak kutukan api yang besar berhenti di udara, dan pemeriksa penyihir segera mengakui kekalahannya. Meskipun demikian, Lin Xin masih mengabaikan sesuatu. Setelah menuangkan hampir semua energi spiritualnya ke dalamnya, benda ini sudah tidak terkendali, dan akhirnya, kutukan api meledak di lapangan. Daya ledaknya yang besar menghantam pemeriksa penyihir dan Lin Xin, menutupi mereka dengan tanah dari ujung kepala sampai ujung kaki. 3 pertempuran berturut-turut berakhir sebagai kemenangan, dan ini memberikan dorongan besar pada moral semua orang dari pasukan perburuan iblis kelas umum ke-21. Menyusul selanjutnya, Sima Xian muncul di lapangan. Dia adalah pendeta mereka, kardinal merah mereka. Lawan Sima Xian adalah satu-satunya pemeriksa wanita. Tetapi ketika dia melihat Sima Xian berbaju besi datang ke lapangan, matanya dipenuhi dengan kejutan. Ini adalah ujian pendeta. Penguji wanita itu mengingatkan dengan tegas. Bola cahaya energi Sima Xian belum selesai ditempa ulang, sehingga tongkat besar dari sebelumnya ada di tangannya. Sambil memberi isyarat, dia menyatakan, "Tetapi saya adalah seorang imam. Apakah Anda tidak melihat formulir dan jawaban saya?" Kardinal Merah Sima Xian, itu aku. Asteris tertawa asteris, ketika Sima Xian mengatakan itu, di sisi pasukan pemburu iblis kelas 21, semua orang tertawa secara bersamaan, bahkan Long Hao Shen tidak bisa membantu melakukannya. Lin Xin mengalihkan pandangannya, apa Kardinal Merah? Apa yang saya lihat lebih dekat ke tukang daging merah? Sima Xian memelototi mereka, malu karena marah, sebelum memberi isyarat kepada pemeriksa wanita, menggunakan tongkat di tangannya, pemeriksa yang terhormat, semuanya seperti ini. Saya seorang pendeta yang agak istimewa, seorang imam disiplin yang jarang terlihat. Pernahkah Anda mendengar tentang mereka? Pemeriksa imam memberinya pandangan ragu, pendeta disiplin. Apa itu? Sima Xian menjawab dengan sungguh-sungguh, itu adalah individu yang bertanggung jawab atas kendali,
bertanggung jawab untuk menghormati aturan di kuil imam. Terus terang, itu adalah pendeta yang mahir bertarung. Mari kita lakukan dengan cara ini. Pertarungan normal 1 lawan 1 di antara kita berdua sepertinya tidak adil, jadi bagaimana kalau melakukan itu? Aku akan meluncurkan serangan dari udara ke arahmu, dan jika kamu yakin bisa memblokirku, kita akan melanjutkannya. Tetapi jika Anda tidak berpikir Anda bisa, mari kita anggap ujian itu lulus. Mengatakan itu, dia tidak menunggu persetujuan dari pihak lain, dan dengan bersemangat mengangkat tongkatnya. Ya, tungku spiritual si Masian telah menyatu, tetapi di akhirnya menjadi yang paling menyedihkan dalam kelompok pada saat penyatuan, hampir berubah menjadi barbecue. Namun, karena ini, kekuatan luar biasa dari tungku spiritualnya yang menyatu menjadi lebih baik. Saat itu, setelah dia mengangkat tongkat di tangannya, cahaya terang langsung menyala, dan petir ungu pekat mengelilingi tongkatnya. Di dada si Masian, pancaran cahaya ungu yang intens menyala, memperkuat warna armornya. Tongkatnya dipindahkan ke samping, dan segera setelah itu, sebuah baut emas dikirim terbang. Tapi ini bukan sambaran petir biasa. Di sekitar baut cahaya ada sejumlah besar energi guntur. Selama penerbangan kilatan cahaya, kilat ungu itu muncul seperti bagian lelehan dari baut emas, mengubahnya menjadi emas ungu sepenuhnya, sebelum bergemuruh. Ketika sambaran cahaya mendarat di tanah, semua orang merasakan tubuh mereka sendiri mati rasa, dan di tengah lapangan, sebuah lubang besar 3 meter muncul di depan mata semua orang. Lubang ini memiliki kedalaman lebih dari 3 meter, membuat semua orang terdiam melihat kekuatan penghancur itu. Lebih mengerikan lagi, di sekitar si Masian saat ini, kilatan cahaya keemasan ungu seperti ini berputar satu demi satu, dan jumlahnya tidak sedikit. Sebanyak 9 baut berputar-putar di udara. Masing-masing seukuran kepalan tangan, tetapi ketika tongkatnya diangkat lagi, seberkas cahaya lain terbentuk di atas tongkatnya, bertambah besar dengan kecepatan yang mencengangkan. Oke, katakanlah kamu lulus. Pendeta wanita memilih untuk mengakui kekalahan tanpa ragu-ragu. Apakah itu seorang pendeta? Bahkan jika pemeriksa wanita ini bahkan lebih lembut, dia masih memiliki dorongan untuk mengutuknya dalam situasi ini. Oleh karena itu penilaian keempat disimpulkan. Wow Sima, kamu benar-benar pendeta sejati. Si Masian kembali ke rekan-rekannya dengan puas, menembak Lin Xin sekilas, lihat saudara, kompor spiritual Divine Purple Thunder ini tidak buruk. Hehe. Lin Xin menjawab dengan mendengus, ini masih lebih rendah dibandingkan dengan kompor spiritual Phoenix of Blue Flames saya. Si Masian dengan luar biasa tidak membalas, memang, itu tidak bisa dibandingkan dengan Phoenix api birumu. Saudara Lin, Anda tahu, saya bertanya-tanya, kapan Anda bisa memperkenalkan saya kepada gadis itu? Mari kita bicarakan itu nanti. Lin Xin tidak menemukan nama Phoenix of Flames cukup menarik, jadi dia menambahkan kata biru. Dan setelah penggabungan dua tungku spiritual si Masian, hasil akhirnya bernama kompor spiritual Guntur Ungu Surgawi. Dan semua orang melihat kekuatan serangan yang mengerikan dari kompor itu. Adapun cara menggunakannya, bahkan si Masian sendiri masih berlatih dalam aspek itu. Satu-satunya hal yang pasti adalah bahwa kekuatan ledakan kompor spiritual ini benar-benar besar, dan dapat digunakan untuk menyebabkan kerusakan serius di medan perang. Efek sampingnya juga terus mengalir, perlahan mengubah kardinal merah ini menjadi babi panggang merah. Penguji berkumpul, melihat pasukan perburuan iblis kelas umum ke-21, seolah-olah mereka adalah monster. Mereka semua berada di langkah ke-6, tetapi seberapa lebar jarak di antara mereka. Karena semua orang yang cerdas, mereka mungkin tidak dapat mengatakan bahwa kekuatan Wang Yuan dan Cair dalam pertempuran berasal dari tungku spiritual, tetapi mereka dapat dengan jelas mengatakan bahwa kesenjangan antara kemampuan Lin Xin dan si Masian dan kemampuan mereka sendiri adalah karena tungku spiritual. Secara khusus, kompor spiritual si Masian dari Purple Divine Thunder terlalu istimewa. Selain rasa iri mereka, para penguji hanya merasa benci terhadap ketidakadilan nasib. Chen Yinger dengan bersemangat mendekat dengan babi kecil Megdul di tangannya, seharusnya giliranku, giliranku.
Melihatnya seperti itu, penguji dari kuil spiritual bahkan tidak bergerak ke lapangan, mengungkapkan senyum menyakitkan, baiklah. Tidak perlu terus menilai Anda. Dengan kekuatan yang baru saja kamu tunjukkan, bahkan pasukan perburuan iblis tingkat komandan veteran tidak akan sebanding. Anggap saja seperti mengatakan bahwa Anda lulus ujian. Setelah penguji terakhir kami kembali, kami hanya akan mempromosikan Anda ke pasukan perburuan iblis tingkat komandan jika dia tidak keberatan. Mencapai titik ini, apalagi yang harus diuji? Bukankah melanjutkan ujian sama saja dengan mempermalukan diri sendiri? Dari ekspresi Chen Yinger, dapat dilihat bahwa orang ini juga penuh dengan rahasia. Seluruh tim mereka sudah lebih dari cukup kuat untuk memenuhi syarat untuk kelas komandan. Adapun ksatria muda itu, mengingat orang ini adalah kapten mereka dan dari kekuatan anggota, mungkinkah kapten mereka kurang? Tepat pada saat itu dua ksatria berbaju besi tiba, termasuk pemeriksa ksatria dari sebelumnya. Ksatria lainnya terlihat sedikit lebih muda, dan berjalan di depan, dengan gagah menuju ke lapangan. Mengingat kemampuan masing-masing bidang dari Stadion Besar Aliansi untuk memulihkan diri, jejak yang tersisa dari tes sebelumnya sudah hilang semuanya. Penguji ksatria memandang semua orang, dan bertanya kepada penguji lainnya, bukankah aku menyuruhmu untuk menilai yang lain? Kenapa kamu berhenti? Pemeriksa penyihir dengan sedih menjawab, kita semua sudah selesai. Anda satu-satunya yang tersisa, yang lain sudah selesai dinilai. Sangat cepat. Apakah kalian semua dikalahkan secepat itu? Pemeriksa ksatria bertanya dengan kaget. Penguji lain tidak menjawab pertanyaan canggungnya, memberinya tatapan sombong sebelum berbalik. Pemeriksa ksatria pulih dari keterkejutannya yang singkat, berpikir diam-diam, penghakiman itu benar-benar layak untuk reputasi legendaris Circe Night Chief. Dari penampilan mereka, hanya keberuntungan saya bahwa saya bukan orang yang menilai ksatria ini. Yang lain jelas menderita kerugian besar. Memiliki pemikiran ini, dia melangkah maju untuk menghadapi Long Hao Shen. Nada suaranya jauh lebih sopan dari sebelumnya. Halo Kapten Long. Situasi Anda dilaporkan kepada Circe Night Chief. Dia mengatakan bahwa karena fakta bahwa Anda memiliki seorang ksatria pengikut, ujian Anda akan meningkat dalam kesulitan. Anda akan diuji bersama dengan ksatria punggawa Anda dan menghadapi ksatria kuil yang terhormat ini. Kalian berdua harus bergandengan tangan untuk mengalahkan ksatria kuil ini dan dipromosikan peringkatnya. Long Hao Shen memberikan tampilan kaget ke Han Yu, dan tidak bisa membantu tetapi bereaksi dengan ragu-ragu. Tuan pemeriksa, ini tampaknya tidak terlalu adil. Bukankah kamu mencoba memaksa kami para ksatria dari langkah ke-6 untuk mengalahkan seorang ksatria yang kuat dari langkah ke-7? Pemeriksa ksatria memberikan jawaban tak berdaya. Ini adalah kata-kata dari kepala Saint Knight. Dia menyampaikan kepada kami bahwa jika Anda tidak dapat melakukan itu, Anda dapat kembali untuk memperoleh lebih banyak pendidikan. Pada saat Anda dapat melakukan itu, Anda dapat kembali untuk diperiksa. Bagaimana mungkin Han Yu tidak mengenal kakeknya sendiri dengan baik? Penguji ksatria sebenarnya bahkan meniru pola bicara Han Kuyan. Han Yu memberi Long Hao Shen tatapan tak berdaya, memberitahunya dengan suara rendah, sepertinya kakek tidak ingin kita menjadi pasukan pemburu iblis tingkat komandan secepat ini. Long Hao Shen tertawa kecil, karena hal-hal seperti ini, kita akan mencobanya. Grand Teacher juga tidak mengetahui kekuatan kita saat ini dengan baik. Halo ksatria kuil senior yang terhormat. Bolehkah saya bertanya apakah Anda seorang ksatria lapis baja Yayasan Mithril? Temple Knight menggelengkan kepalanya, tidak, aku tidak. Saya berusaha keras untuk mendapatkan Mithril Foundation Armor sekarang. Mendengar itu, Long Hao Shen dan Han Yu mengendurkan napas mereka, dan Long Hao Shen menjawab, kalau begitu ujian kita bisa dimulai. Pemeriksa ksatria itu menatap Long Hao Shen dan Han Yu dengan terkejut, berpikir diam-diam, apakah keduanya benar-benar berencana menerima tes ini. Dari sudut pandangnya, Kepala Ksatria Suci Han Qian jelas memberikan perintah ini untuk mempersulit mereka, dan karena dia tidak ingin mereka menjadi pasukan pemburu iblis tingkat komandan. Dari ekspresi Ketua Saint Knight saat itu, ini seharusnya dilakukan demi melindungi mereka, tapi keduanya sebenarnya memilih untuk menantang lawan satu langkah lebih tinggi dari mereka.
Di jantung mayoritas, menantang lawan selangkah di atas adalah tugas yang mustahil. Kesenjangan antara langkah datang dengan perbedaan kekuatan yang sangat besar, dan mengatasinya dianggap tidak mungkin. Itu harus sama bahkan dalam situasi 2 lawan 1. Begitulah kualitatif perubahan antara langkah ke-6 dan ke-7. Ksatria kuil itu tidak mengatakan apa-apa, mengangguk sebagai tanggapan, dan berkata dengan sopan, "Tolong, Kapten Long." Mengatakan itu, dia menuju ke stadion. Mendengar nada familiar dari ksatria kuil ini, Long Haoshen bertanya saat dia juga menuju ke lapangan yang sama dengan Han Yu, "Senior, apakah saya mengenal Anda?" Ksatria kuil tersenyum sebagai tanggapan, "Saya mendengar cerita tentang keajaiban yang dibuat Kapten Long di medan perang. Dan aku sangat menghargai kekuatan Kapten Long. Kamu adalah pahlawan sejati." Dalam sekejap, Long Haoshen menyadari bahwa orang ini tampaknya telah mendengar tentang dia melalui seseorang di kota Gunung Selatan. Meskipun demikian, ini tidak ada gunanya untuk tes ini. Karena pihak lain mendengar semua yang terjadi di kota Pegunungan Selatan, dia tidak akan meremehkannya sedikit pun. Seorang ksatria kuil dari langkah ke-7 akan habis-habisan dalam pertempuran melawannya, pemikiran ini hampir membuatnya sakit kepala. Tepat saat Long Haoshen dan Han Yu tampak sedikit tertekan, ksatria kuil ini memanggil tunggangannya sendiri tanpa syarat. Dengan kilatan cahaya terang, seekor unicorn putih muncul di sisinya. Ksatria kuil memasangnya, sebuah tombak di tangannya. Tombak itu bersinar dalam warna emas yang cemerlang, dan kecemerlangannya yang tajam tampak tak terbatas. Mengingat betapa luar biasanya tampilannya, itu seharusnya menjadi peralatan tingkat agung. Meskipun unicorn ini bukan Starlight Unicorn yang tangguh, bahkan sebagai unicorn biasa, ia harus mencapai langkah ke-6 sebagai tunggangan. Long Haoshen memiliki senyum pahit di wajahnya, tidak perlu menjadi tuan yang begitu serius, bahkan memanggil gunung ini. Ksatria kuil ini mengungkapkan senyuman, ini adalah tanda penghormatan yang tepat terhadap seorang pahlawan. Saya tidak memiliki kepastian untuk menang melawan kalian berdua, jadi saya secara alami harus keluar semua. Untuk membandingkan catatan dengan Kapten Long, saya akan merasa sangat terhormat jika Anda berdua juga memanggil tunggangan Anda sendiri. Kemudian kita bisa memulai penilaian. Meskipun dia memanggil tunggangannya terlebih dahulu, dia tidak berencana menyerang Long Haoshen dan Han Yu secara mengejutkan. Melarang tak berdaya dan kepahitan dari wajahnya, Long Haoshen mengungkapkan tampilan serius. Di dahinya, kilatan ungu muncul, dan selanjutnya, sosok besar muncul di hadapannya. Yang mengejutkan semua orang, itu adalah Hao Yue, yang sudah mendapatkan kepala keempat. Segera setelah dia muncul di medan perang, perawakannya yang tinggi hampir 10 meter mengejutkan semua orang yang hadir, dan mata ksatria kuil tiba-tiba menyusut, merasakan tekanannya yang kuat. Di sisi lain, mata iblis setinggi lebih dari 1 meter muncul di belakang Han Yu. Melalui evolusi berkelanjutan, ia telah tumbuh lebih dari 4 tentakel, yang melayang di sekitarnya saat ia dengan dingin menatap ksatria kuil di dekatnya. Long Haoshen mengetuk kakinya di tanah, melompat lembut di punggung Hao Yue. Menempatkan tangan kanannya di dadanya sebelum memberikan penghormatan ksatria, dia menyatakan dengan nada serius, "Tolong beri saya saran, senior." 4 kepala Hao Yue terangkat pada saat yang sama, 4 pasang matanya yang berbeda warna menggambarkan niat bertarung yang kuat. Setelah kembali ke kuil imam, Long Haoshen telah meninggalkan Hao Yue di menara keabadian untuk memulihkan diri, karena bagaimanapun, budidaya Hao Yue tidak terpengaruh di manapun dia melakukannya. Dan di atas itu, setelah dia menumbuhkan kepala keempatnya, dia mulai menarik perhatian dengan sangat mudah, dan tidak bisa dibawa kembali ke kota suci. Jadi, setelah memanggil Hao Yue, Long Haoshen jelas merasa bahwa niat bertarung Hao Yue sangat kuat karena telah terkurung di dunia hitam dan merah ini begitu lama. Apakah ini naga bumi? Berdiri jauh, pemeriksa ksatria yang mengamati itu basah oleh keringat. Bukannya dia belum pernah bertemu naga bumi sebelumnya, tunggangannya sendiri juga satu, tetapi bahkan tidak memiliki setengah ukuran Hao Yue setinggi 10 meter. Berdiri di sana, dengan ketinggian lebih dari 3 meter, Hao Yue membuat lawan Long Haoshen terlihat sangat kecil. Dan naga bumi apa itu?
Itu jelas memiliki 4 kepala. Penguji lain awalnya merasa tertekan karena kekalahan mereka, tetapi melihat Hao Yue muncul, perasaan muram mereka tiba-tiba tersapu. Mereka bahkan curiga bahwa mereka bukan tandingan binatang ajaib yang mengerikan ini sendirian. Tunggangan ini benar-benar layak untuk pasukan perburuan iblis. Terutama mengingat betapa kuatnya orang-orang ini.